Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang wajib dan sunnat sa'i. Kemudian sholawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita ulang sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pasal yang kelima adalah wajib dan sunnat sa'i. Wajib sa'i ada 4 perkara. Pertama, bahwa sa'i dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Yang kedua, bahwa sa'i yang kedua dimulai dari Marwah dan berakhir di Shafa. Dan yang ketiga dari Shafa ke Marwah. Yang keempat dari Marwah ke Shafa. Yang kelima dari Shafa ke Marwah. Keenam dari Marwah ke Shafa. Dan yang ketujuh dari Shafa dan berakhir di Marwah. Itulah yang disebut
sa'i tadi dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2 kali, dari Safa lagi ke Marwah 3 kali. Nah, terus sampai 7 kali mulik. Dan uraian di atas nyatalah bahwa setiap yang ganjil dimulai dari Safa, dan setiap yang genap dari Marwah. Dan kalau sa'i menyalahi urutan di atas, maka tidaklah terhitung sa'i. Jadi hitungan yang genap, setiap hitungan yang genap itu dari Marwah. Dan kalau hitungan yang ganjil, setiap yang ganjil dimulai dari Safa, karena setiap hitungan yang ganjil dimulai dari Safa, dan setiap yang genap dari Marwah. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah 3 kali. Jadi bila dari Safa ke Marwah itu hitungan ganjil. Bila dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa hitungan genap. Ketiga, bahwa hendaklah sa'i itu jumlahnya 7 kali dengan yakin. Dan kalau merasa ragu tentang jumlahnya, maka dapat diberlakukan seperti keraguan dalam jumlah rakaat sholat dan jumlah putaran tawaf, ya sama apabila ragu sa'i tadi berapa kali sudah tadi, nah ingat lagi, lalu diambillah seperti kita sholat apabila ragu, misalnya 3 atau 2, sudah 3 atau 2, ambil yang 2, jangan mengambil yang 3. Nah, kayak itu juga tadi sih, sa'i tadi dari Safa ke Marwah hitungan yang ingatan namanya, bila Safa ke Marwah itu ganjil, dari Marwah ke Safa genap. Nah, itu saja. Maka dihitung sekali pergi dan pulangnya, maka dihitung sekali pergi dan pulangnya sekali, sehingga jumlahnya 7 kali. Ya, dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah 3 kali, Marwah ke Safa 4 kali. Itu aja. Pulang balik. Pokoknya bila di Safa ke situ ganjil tuh. Bila Marwah ke Safa genap tuh, ya. Keempat, bahwa sa'i itu dilakukan sesudah mengerjakan tawaf rukun atau tawaf qudum, karena demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada sa'i itu setelah tawaf. Jangan terbalik, sa'i dulu hanya tawaf. Karena itu tidak boleh sa'i sebelum tawaf. Tawaf dulu hanya sa'i. Dan kalau ingin mengerjakan sa'i sesudah tawaf qudum, tidaklah wajib mualat antara tawaf dan sa'i. Dan kalau ingin mengerjakan sa'i sesudah tawaf qudum, tidaklah wajib mualat antara tawaf dan sa'i. Artinya boleh aja kena dulu, ya, kena dulu sa'inya. Nah, soalnya tawafnya tawaf qudum, nanti tawaf hanya datang, ya, tawaf qudum dan tawaf hanya datang.
Kalau misalnya uyuh lagi kan itu saya ya. Nah, boleh ya, boleh tidak mana tadinya berurutan bersusun. Tetapi boleh dilafazkan sa'i dari tawaf qudum sekalipun jarak antara tawaf dan sa'i cukup lama. Ya kan? Sekalipun jarak antara tawaf dan sa'i cukup lama. Ya kan? Kalau misalnya setelah tawaf qudum boleh khawatir istirahat tuh. Anda kira mau lagi sa'i? Boleh. Makruh mengurangi sa'i sesudah mengerjakan tawaf ifadah dengan syarat tidak diselingi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah. Makruh mengurangi sa'i sesudah mengerjakan tawaf ifadah dengan syarat tidak diselingi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah. Kalau diselingi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah, wajib menunda sa'i sampai selesai mengerjakan tawaf ifadah. Ya. Kalau diselingi antara tawaf qudum tadi dan sa'i dengan wukuf di Arafah, wajib menunda sa'i sampai selesai mengerjakan tawaf ifadah. Dan kalau ditunda sa'i sampai selesai tawaf wada, maka wajib mengulangi tawaf wida tadi, jangan tawaf wada wida. Karena tawaf wida dikerjakan setelah selesai dan mengerjakan pekerjaan haji. Tawaf wida itu tawaf pengambilan tawaf perpisahan dikerjakan dari sesudah selesai mengerjakan pekerjaan haji. Dari contoh di atas tidak akan tergambar adanya sa'i sesudah tawaf wida pada kita mungkin lagi. Terus tawaf wada sa'i pulang, ya kan? Karena tawaf wada tadi tawaf sudah kita hendak pulang. Wajib bagi orang yang mengerjakan sa'i menjalani jarak antara Safa dan Marwah dengan meletakkan tumit dan jari kakinya di tempat yang dijalani dalam sa'i. Wajib bagi orang yang mengerjakan sa'i menjalani jarak antara Safa dan Marwah dengan meletakkan tumit dan jari kakinya di tempat yang dijalani dalam sa'i. Seperti itulah yang dilakukan pada setiap kali sampai yang ke-7. Seperti itulah yang dilakukan pada setiap kali sampai yang ke-7. Artinya menjalani dengan meletakkan tumit dan jari kakinya. Kalau sandal maksudnya ya, kalau sandal. Kalau mengerjakan sa'i dengan mempergunakan kendaraan, maka hendaklah dipelihara kaki kendaraannya sebagaimana keadaan kaki bagi orang yang berjalan kaki. Ini misalnya kendaraan, artinya kursi roda kan misalnya ya kan. Nah itu ya dipelihara kaki kendaraannya sebagaimana keadaan kaki bagi orang yang berjalan kaki. Karena sebagian dari anak tangga Safa baru dibikin orang ya kan, maka hendaknya dinaiki sampai ke atas agar dapat dijalani perjalanan
antara Safa dan Marwah, tetangga ini. Sunat sa'i itu sangat banyak, yang diantaranya apabila selesai tawaf hendaklah istilam kepada Hajar Aswad. Sesudah itu keluar menuju Safa untuk mengerjakan sa'i. Sunat bagi lelaki naik ke atas bukit Safa dan Marwah setinggi tubuh manusia, karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sahabat Safa dan Marwah itu bukit, ya Allah. Jadi naik dulu setinggi manusia, sejak manusia. Tapi kalau ini sudah enam kata, sedikit saja naikannya itu, dikit sudah naikannya nggak sampai satu mau orang berdiri. Dahulu setinggi tubuh manusia karena mengikuti cara Nabi kayak itu. Sunat membaca zikir dan doa antara Safa dan Marwah yang bunyinya, untuk zikirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah ajiza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. Itu doa atau zikir antara Safa dan Marwah. Hendaklah zikir dan doa itu diulang-ulang 3 kali pada setiap kali jalan, baik dari Safa maupun dari Marwah. Sunat sa'i dengan berjalan kaki tanpa memakai kaus, kalau dapat memelihara kaki dari terkena najis dan tidak menyulitkan. Sunat sa'i dengan berwudu dan menutup aurat, dan sunat menanti waktu sunyi dan menghindar dari berdesak-desak, dengan syarat tidak sampai terputus mualat antara sa'i dan tawaf. Tidaklah makruh sa'i dengan berkendaraan seperti yang diterangkan di dalam kitab Majmu', karena Nabi SAW mengerjakan sa'i dengan berkendaraan. Sunat mualat semenjak yang pertama sampai yang ketujuh sa'i tadi, dan juga sunat mualat antara tawaf dan sa'i. Hati mualat itu jangan tak bisa, jangan terlalu lama bisa saja. Sunat sa'i berjalan perlahan-lahan dari awal sampai akhir, dan sunat bagi lelaki lebih cepat dan ramal, ya kan, baca baju, ya kan, dalam tawaf kalau tidak melelahkan dan tidak mengganggu orang lain, dan pada saat berlari dikosongkan untuk mengerjakan sunnah, bukan untuk bermain-main atau berlomba-lomba dengan kawan, artinya tambah balakasan sampai kadang, jangan. Karena perbuatan yang seperti itu mengeluarkan dari perbuatan sa'i. Artinya anak pemain-main balajo tadi, anak pemain-main aja kadang-kadang itu, ya. Dan kalau berkendaraan hendaklah digerakkannya kendaraannya dan tempat
dari tempat berlari seperti yang diterangkan, adalah antara dua tiang yang berwarna hijau yang melekat pada sudut Masjid Haram yang jauhnya sekitar 6 hasta hingga sampai tiang yang berwarna hijau yang melekat pada dinding masjid, dan yang satunya lagi berdampingan dengan rumah Sayyidina Abbas yang sekarang ini dinamakan Ribat, yang dinisbahkan kepadanya, dan selebihnya cukup dengan berjalan seperti biasa. Artinya apabila dibataskan hijau itu ya kan, kalau kita ucapkan berjalan ramal tadi, dibatas hijaunya itu kalau yang sudah itu biasa berjalan gitu. Nah sampai batas hijau itu ada balik dulu kan, barat. Sunnah membaca dalam sa'i baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bahkan orang yang banci doa yang berbunyi Rabbighfir warham wa tazawwaj amma ta'ala innaka antal azizul akram. Rabbighfir warham wa tazawwaj amma ta'ala innaka antal azizul akram. Artinya, hai Tuhanku, ampunilah dan kasihilah serta maafkanlah aku dari segala dosa yang aku telah ketahui, bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia. Makruh bagi orang yang sa'i berhenti pada pertengahan sa'i untuk berbicara dengan orang lain. Ya, makruh. Nah, kemudian pasal berikutnya wukuf di Arafah. Pasal yang ke-6, wukuf di Arafah. Wajib wukuf itu bahwa hadir pada bagian dari tanah Arafah sesudah gelincir matahari pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 bulan Dzulhijjah, sekalipun sedikit. Waktu wukuf semenjak gelincir matahari sampai waktu fajar hari raya haji. Karena di dalam hadis diterangkan man adraka arafatan qabla ayyatu al-fajru faqad adrakal hajjah. Artinya, barang siapa mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya didapatnya haji. Jadi itu waktunya ya kan? Waktunya 9 Dzulhijjah, setelah gelincir matahari istilah waktu wukuf di padang Arafah, berakhir sampai waktu hari raya haji, jangan fajar hari raya haji. Jadi man adraka arafatan qabla ayyul fajr faqad adrakal hajjah. Artinya barang siapa mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya didapatnya haji. Jangan didapatnya haji. Apabila sudah terbit fajar, karena mau lagi luput sudah waktunya wukuf tadi. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Tanah Arafah adalah seluruh tempat wukuf yang dikenal namirah dan urnah, tidak termasuk Arafah. Namirah dan urnah tidak termasuk Arafah. Jadi tanah Arafah adalah seluruh tempat wukuf yang dikenal, ya, namirah dan urnah tidak termasuk Arafah. Masjid Nabawi, Masjid Nabi Ibrahim, awal dan akhir tanah Arafah. Masjid Nabi Ibrahim, awal dan akhir tanah Arafah. Memadai kehadiran seseorang yang berihram di tanah Arafah pada waktu yang disebutkan di atas, sekalipun hanya sekedar lalu karena
mencari hamba yang lari atau tertidur sepanjang hari dengan syarat bahwa ia dalam keadaan bermakan. Waktunya tadi ya, walaupun sebentar asal di dalam waktunya tadi ya, habis tergelincir matahari sampai terbit fajar hari raya. Walaupun dia sedikit lalu sebentar lalu aja, ya kayak mencari harapan orang yang hilang. Atau misalnya tidur sepanjang hari, tapi dengan syarat bahwa ia dalam keadaan berakan. Maka tidak memadai hukum orang yang pingsan. Nah, pingsan enggak, ya kan? Ada bakal lainnya. Orang yang gila dan orang yang mabuk, maka haji yang mereka kerjakan menjadi haji sunat, tidak termasuk haji fardu. Ya, orang yang pingsan dari orang yang gila, orang yang mabuk, hajinya menjadi haji sunat, tidak termasuk haji fardu. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah dan Mughni. Namun yang disebutkan di dalam kitab Nihayah, haji orang yang gila dan haji orang yang mabuk menjadi haji sunat, sedang haji orang yang pingsan tidak termasuk haji yang fardu dan tidak juga haji yang sunat. Orang yang pingsan tadi. Nah, ini di kitab Nihayah. Sunat wukuf sangat banyak, yang diantaranya berada di Arafah pada waktu malam dan siangnya. Pada waktu malam dan siangnya. Ya kan, setelah terbit matahari tadi kan waktu siang sampai malamnya, sampai terbit fajar. Nah, itu sunat. Umpamanya tidak berangkat menuju Musdalifah sebelum tenggelam matahari, ya, sebelum tenggelam matahari. Oleh karena itu tidaklah wajib meninggalkan Arafah sebelum masuk matahari, sekalipun tidak kembali lagi ke Arafah sesudah tenggelam matahari, karena di dalam hadis diterangkan man ata Arafata qabla al-fajri lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu. Artinya barang siapa yang datang ke Arafah sebelum terbit fajar, maka waktu malam atau siang, pada waktu malam atau siang, maka sesungguhnya sempurnalah hajinya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Urwah. Kalau dikatakan wajib membayar dam, yang berarti hajinya kurang sempurna. Kalau dikatakan wajib membayar dam, denda kita, yang berarti hajinya kurang sempurna. Namun sunat baginya membayar dam agar keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena ada yang mengatakan wajib dam, yaitu dam tertib dan tahyin. Jadi ada yang mengatakan wajib menerima dam itu tadi, dan tertib dan tahyin. Sunat di dalam wukuf membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah. Sunat di dalam wukuf membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah. Banyak-banyak bertahlil. Dan tahlil yang terafdal berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang sempurna, itu yang terafdal.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita sampai di sini dulu yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan terutama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni hajat kita, dan mudah-mudahan hajat akhirat. Kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi